Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taidil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai pemrograman prioritas objek atau PBO. Yang pertama, pemrograman terstruktur. Dalam pemrograman terstruktur, fokusnya adalah pada urutan eksekusinya dan membagi program ke dalam blok-blok logis agar mudah dipahami dan dipelihara. Contohnya, bisa kita lihat dari aktivitas kita sehari-hari seperti bangun tidur, mengeluarkan kendaraan dari garasi, mandi, sarapan, dan lain-lain. Sementara itu, BPO menganjurkan pemodelan program komputer dengan berfokus pada data dan mengelompokkan data tersebut bersama instruksi yang memanipulasi ke dalam satu komponen tunggal. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah reusabilitas, di mana komponen yang sudah dibuat dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang dan mengompilasi kode yang sama. Yang kedua, ada alasan menggunakan paradigma berbasis objek adalah untuk mengatasi masalah maintainability atau kemudahan untuk dimengerti, diperbaiki, atau dikembangkan yang sering muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Robert L. Klass menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan perangkat lunak bisa menghabiskan 40% hingga 80% dari total biaya pengembangan, dan ini terjadi setelah perangkat lunak dirilis dengan berfokus pada analisis dan desain di awal. BPO membantu memastikan perangkat lunak yang dikembangkan lebih kuat dan mudah dipelihara di kemudian hari. Adapun yang ketiga, yaitu karakteristik dan konsep dasar BPO. Yang pertama, ada enkapsulasi atau pengapsulan. Konsep ini juga dikenal sebagai information hiding, yaitu menyembunyikan data atau informasi. Implementasinya dalam bahasa pemrograman seperti Java atau C++, menggunakan kelas. Contoh sederhananya adalah ponsel, di mana pengguna tidak perlu tahu cara kerja internalnya, cukup menggunakan antarmuka atau interface yang sudah disediakan. Yang kedua, pewaris atau inheritance, bertujuan untuk menciptakan kelas baru atau subkelas atau kelas anak yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada, atau superkelas atau kelas induk. Dengan ini, kita dapat memperluas fungsional kelas induk tanpa harus mengubahnya. Yang ketiga, reusability atau penggunaan kembali. Reusability adalah kemampuan komponen perangkat lunak untuk digunakan kembali dalam konteks yang berbeda atau proyek yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya manusia dalam pengembangan software. Dan keempat, perbedaan kelas dan objek. Yang pertama, objek, sesuatu yang memiliki status atau variabel, kelakuan atau metode, dan antarmuka atau interface. Objek adalah elemen yang diciptakan untuk memanipulasi dan dihancurkan saat program berjalan atau runtime. Objek merupakan instansiasi dari sebuah kelas, sedangkan kelas adalah dapat diibaratkan sebagai blueprint dari objek yang akan dibuat. Kelas mendeskripsikan antarmuka objek, struktur, status, dan metodenya secara menyeluruh. Itulah yang saya dapat jelaskan tentang PBO. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.